to his saints. The riches and glory of Christ are for us. He is God veiled in flesh. He emptied himself, becoming a man, scorned and beaten and died, but raised up from the dead in glorious day. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth lets resound his glorious name. Christ in us is the hope of our future glory. His faith we declare, with God's wisdom we teach, so that all believers to be found mature in Christ. Christ the unfailing hope, one day he shall return to carry us home. Now we toil with great zeal to preach Christ and his word, apart from above. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. All the earth let's resound his glorious name. Shalom anak-anak, grade 7 sampai grade 12, Sekolah Dian Harapan Makassar. Semuanya bisa lambaikan tangan dan katakan Shalom. Shalom, haleluya. Ada sukacita? Amin, ada sukacita ya. Semuanya kita bersukacita, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merayakan Natal. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia telah datang ke dunia menjadi Raja Damai, menyelamatkan kita dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Tema Natal kita tahun ini adalah Proclaim the Love of Christ, di mana kasih-Nya yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita semuanya tidak hanya berhenti kepada kita, tetapi kita mau nyatakan, kita mau memproklamirkan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, kita persiapkan hati pikiran kita, persiapkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita lakukan satu pujian yang berkata, Yesus Raja Damai.
Bapakku kaulah Allah, yang ku puji kaulah Allah, yang ku sembah kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelum itu Tuhan, biarlah Engkau yang sucikan, kuduskan setiap hati, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami, agar kami layak, kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang senantiasa berkarya mulai dari awal ibadah kami, bahkan pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa, kami siap memulai ibadah perayaan Natal hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk menambah sukacita kita di hari ini, mari kita angkatkan lagu pujian Hai Mari Berhimpun. Hai Mari Berhimpun. Semua
Beri kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mari kita ingin menyaksikan sebuah performance dari Student Council. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, amin. Mari kita lakukan pujian Gloria. Mari sambil bertepuk tangan kita lakukan pujian ini. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria.
Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak-Mu. Sekali lagi kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak-Mu. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory. Come on. We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pujian dari siswa. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. I am here
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kini tiba saatnya kita akan menyalakan lilin Natal. Lilin Natal ini sebagai simbol bahwa Dia, Juru Selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus telah datang ke dunia, membawa terangnya yang ajaib bagi kita semuanya, sehingga kita bisa rasakan kasih-Nya, nikmati kasih-Nya, dan kita juga akan menyalurkan terang itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada dunia. Mari kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang Belum lelah, ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. anak dalam Anak di dalammu. Sekali lagi katakan, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. Anak dalam anak di dalammu. Tibalah saatnya kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi sujud di altarnya. Sujud di altar.
Mari kita ingin mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Evangelis Hansun. Halo, Shalom untuk teman-teman dari Sekolah Dian Harapan Makassar. Merry Christmas, salam dari Ko Hansun dari Surabaya. Puji Tuhan hari ini bisa berbagi Christmas message di perayaan Natal sekolah kita hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk new normal. Sekalipun kondisi belum memungkinkan kami bertemu, tapi kami mengucap syukur untuk teknologi. Hari ini kami bertemu secara virtual. Dan kami merayakan Natal sama-sama. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Dan kami membuka hati kami untuk menerima berita Natal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guys, hari ini kita akan merenungkan berita Natal tentang Proclaim the love of Christ. Love of Christ itu love yang kayak gimana yang kita mau proclaim? Yuk kita lihat terlebih dahulu yuk. Kita baca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 21, tapi kita nggak baca semua hari ini, kita baca 6 ayat aja. Mari kita mulai dari ayat yang 9 sampai yang ke-11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 19 sampai 21, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Wow, proclaim the love of Christ. Inilah love of Christ itu ya. Dan susah banget sebenarnya kalau mau proclaim love yang seperti ini. Karena kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang semuanya itu penuh syarat dan ketentuan. Coba kalau kamu beli barang aja ya, itu sekarang semua itu ada syarat dan ketentuannya. Koko pernah beli ya, kuota HP ya, harganya murah 30.000. Iming-imingnya kamu dapat 50 giga. Wah itu murah banget, 50 giga 30.000 doang. Untuk 1 bulan loh. Tapi ternyata waktu Koko beli, Koko nggak sadar ternyata ada tanda bintang di balik tulisan 50 giganya. Pertama, 10 giga pertama itu cuma bisa dipakai di channel 3G. Yang mana sekarang 3G di mana-mana itu lambat, yang lancar itu yang 4G kan. Kemudian 20 giga nih hampir separuh, itu cuma bisa dipakai untuk kalangan Batman, yaitu mereka yang tidurnya begadang. Dia cuma bisa dipakai dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Kemudian 10 giga lagi, itu cuma bisa dipakai untuk aplikasi-aplikasi video apa, aplikasi apa yang kok nggak pakai. Baru 10 giganya, itu bisa dipakai anytime untuk channel apapun, 2G, 3G, 4G. Jadi yang dijanjikan 50 giga cuma 1/5 yang bisa didapatkan dengan harga 30.000. Nggak seperti yang dijanjikan. Guys, kalau beli produk aja, kita beli kuota aja itu banyak syarat dan ketentuan. Ternyata dalam kita berhubungan ya, berelasi ya, berteman misalnya ya, itu juga penuh syarat loh. Coba kalau kamu mau berbuat baik sama orang ya, kamu pasti kenakan syarat kan? Ya kan? Nggak mungkin kita melakukan kebaikan yang sama untuk semua orang kan? Syarat kita apa? Syarat kita itu kita harus punya hubungan yang dekat. Kalau keluarga, kalau sahabat, wah kita rela berkorban, rela memberi. Tapi kalau nggak terlalu dekat, aduh apalagi nggak kenal ya, wah sorry. Wah kita pasti nggak mudah dong ya. Itu syarat yang pertama, mesti ada hubungan dulu. Tapi syarat yang kedua, kalau nggak punya hubungan, kita mesti lihat dulu nih. Ini orang betul nggak susah? Ini orang betul nggak butuh? Ini orang ya, kalau gue tolong nih bakal ramah nggak? Bakal tahu terima kasih nggak? Kita kasih banyak syarat. Contohnya, kalau misalnya ada peminta-minta, katakanlah pengemis ya, di pinggir jalan minta sedekah sama kita. Oh, badannya masih kuat, gemuk, lebih sehat dari kita malah. Dia masih muda lagi. Kamu ngasih nggak? Oh, gak gampang ngasih. Kita malah ngomel. Lu masih muda kok udah minta-minta lo ya. Nggak gue kasih sekalipun gue punya ya.
Tapi kalau yang minta itu adalah seorang yang sudah renta, udah tua begitu ya, keriput, kurus, bahkan ada kelemahan, ada cacat fisiknya, ada handicapnya, tangannya misalnya nggak sempurna begitu ya. Kemudian sambil gendong anak, apalagi bawa anak kecil, dan suaranya itu mendayu-dayu. Pak, Adek, tolong minta, belum makan 3 hari. Wah, kalau udah kayak begitu hati kita tuh baru terenyuh, betul nggak? Nah, ini ada satu buah klip nih tentang seorang yang meminta-minta. Coba kita lihat. Nah guys, gimana perasaanmu setelah menonton klip ini? Mungkin awalnya waktu mulai awal klip ini, kita juga ikut iba karena kita lihat pengemis yang minta ini udah tua, bahkan kakinya ada cacat fisik gitu ya. Kemudian musiknya lagi sendu, ting ting ting. Wah, tapi ternyata setelah ketahuan triknya itu cacatnya dibuat-buat dan dia kuat gitu ya. Perasaanmu gimana? Syukurin lo atau masih lo kok gitu sih? Nah, guys, klip ini memang lucu-lucuan, tapi mau ngasih tahu bahwa bahkan untuk mengasihi berbelas kasihan pada seorang pun, seorang pengemis yang minta-minta yang udah meyakinkan pun, ini masih ada orang yang mau ngetes betul nggak ini palsu. Dan kalau dia sudah tahu trik di baliknya, wah nggak ada belas kasihan malah dikerjain gitu ya. Guys, inilah dunia tempat kita hidup. Itu penuh syarat. Lo baik, gua bisa baik. Lo nggak baik, gua bisa lebih jahat lo ya. Jangan macam-macam lo, belum tahu siapa gua lo ya. Kita melakukan sesuatu demi mendapatkan sesuatu. Nah, sekarang waktu kita mau bicara tentang proclaim the love of Christ. Itu apa? Kasih yang hitung-hitungan kayak begini. Guys, kita ini hanya bisa menunjukkan apa yang memang kita sudah biasa terima. Jadi kalau lingkungan kita itu lingkungan yang hitung-hitungan, pasti susah deh kita mau proclaim love of Christ. Karena kita juga biasanya hitung-hitungan. Baik, ya gue juga bisa kasih baik. Lu jahat, sorry. Kita bisa lihat siapa yang lebih jago. Nah ya, guys, coba tanya ya. Apakah hubunganmu dengan Tuhan itu juga pikirannya hitung-hitungan? Hubungan sama Tuhan yang hitung-hitungan tuh kayak gini nih. Aku berdoa, aku ibadah, aku hari ini merayakan Natal nih ya, aku percaya sama Tuhan itu supaya aku nggak masuk neraka. Supaya itu aku bisa ke surga waktu mati nanti. Kemudian juga supaya aku di dunia itu diberkati. Nanti aku sekolah itu rajin, aku disenangi teman-teman, prestasiku oke. Aku kalau mau belajar aku berdoa supaya nilainya mantap. Nah guys, walaupun tidak salah kita meminta berkat dari Tuhan, kita merindukan surga, tapi kalau kita melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapat, ini juga namanya hubungan transaksi. Kita pikir ya Tuhan itu senang sama kita, senang sama doa kita, makanya dia mau berkati kita. Tuhan itu melihat kesungguhan hati kita, makanya dia mau kasih kita surga. Tapi ini salah guys, kenapa? Karena ada satu hal yang kita lupakan. Kata Alkitab yang kita baca tadi dalam 1 Yohanes 4, kita ini berdosa. Kamu tahu apa yang dilakukan dosa terhadap hidup kita? Dosa itu mencemari seluruh diri kita. Pikiran kita, omongan kita, hati kita, perilaku kita. Apa yang kita omongkan bisa beda loh dengan apa yang kita rasakan. Apa motivasi kita dengan apa yang kita ucapkan bisa beda loh. Kita nggak senang, tapi kita berusaha sopan-sopan ya. Supaya kita yang dapat untung gitu kan. Pikiran kita jelek begitu ya. Ini akibat dosa. Dan dosa membuat tidak ada satupun perbuatan baik. Karena Tuhan melihat hati kita. Akhirnya tidak ada satupun perbuatan baik itu yang membuat Tuhan senang. Jadi jangan pikir, kamu itu diberkati. Kamu disayang oleh Tuhan karena kamu ini rajin berdoa. Karena kamu ini, bilang kamu percaya, kamu beribadah. Apakah seperti itu? Nah guys, ini ada umpamanya nih ya. Dosa itu seperti. Coba kamu bayangkan restoran, tempat makan yang paling enak di Makassar, yang biasa kamu kunjungi. Waktu kamu masuk ke restoran itu, misalnya nih ya, kamu pesan makan. Kamu pesan makanan apa ya? Yang terkenal di Makassar itu apa? Coto Makassar ya, coto ya. Atau ada nasi goreng Makassar. Wah, nasi goreng Makassar itu Koko juga suka banget ya. Katakanlah misalnya kamu pergi makan di restoran, kamu pesan nasi goreng Makassar. Wah, datang itu keluar. Aromanya wangi sekali. Warnanya merah delima ya. Kinclong, ada telurnya, telur setengah matang lagi. Wah, kalau disentuh aja kuningnya pecah keluar. Ada babiannya, sosis babinya. Widih, enak banget.
Kemudian kamu makan dengan lahap. Setelah kamu makan, wah kamu merasa ini kurang nih. Aku mau beli lagi nih. Aku mau beli lagi. Aku perlu nambah. Wah, makanmu porsinya gede amat ya. Kemudian setelah kamu pesan, nah kamu sambil nunggu dimasak ya, kamu jalan tuh mau ke kamar kecilnya. Waktu kamu ke kamar kecil, kamu lewatin itu dapurnya. Dan kamu waktu lihat dapurnya, kamu lihat tuh koki yang masak. Kamu tahu nggak? Ternyata koki yang masak itu sakit. Sakit apa dia? Sakit kusta. Kamu tahu sakit kusta? Wah, kulitnya itu ya. Jadi sakit kusta ada koren ya, ada nanahnya, kulitnya ngelupas. Jadi sambil dia goreng-goreng begitu, darahnya, korennya, nanahnya itu bercampur sama nasinya. Ternyata yang merah-merah itu kamu pikir itu saus, ternyata itu mungkin campur sama darahnya. Kemudian yang kuning telur yang kamu pikir lelehan kuning telur itu ternyata mungkin nanahnya, dan ada kulitnya, ada jarinya yang lepas nyampur-nyampur, mungkin lapjong. Yang kamu pikir sosis babi itu ternyata bagian dari si koki itu. Kamu bayangkan, kamu kembali ke meja makan. Hidangan yang persis sama seperti yang kamu makan tadi. Sama wanginya, sama lezatnya, kalau kamu berani makan ya. Sama menggiurkannya. Kamu makan nggak? Syukur-syukur kamu nggak muntah. Ya, kamu pasti jijik, kamu nggak mau makan lagi. Karena kamu sudah lihat bagaimana keadaan orang yang masak makanan yang kamu makan itu. Kamu tahu tidak bahwa di hadapan Tuhan, kita orang berdosa itu seperti koki yang kena kusta tadi. Kusta rohani kita ini. Sehingga waktu Tuhan melihat apapun yang kita masak, apapun yang kita bikinkan di hadapan Tuhan, Tuhan jijik. Ternoda semua oleh dosa. Perbuatan baik kita, ucapan syukur kita, doa kita, ibadah kita, Tuhan tuh jijik. Sehingga tidak ada masalah dosa yang bisa diselesaikan dengan perbuatan baik kita. Kalau kita mendatangi Tuhan dengan perbuatan baik, dengan doa-doa kita, bukan itulah yang membuat Tuhan peduli dan sayang kepada kita. Karena itulah Yesus datang. Yang kita baca tadi apa? Bukan kita yang mengasihi Allah. Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Allah lah yang membawa kasih itu untuk kita, menyelamatkan kita. Dia memberi dirinya sendiri, mati di atas kayu salib. Bukan karena kita layak. Dia memberi karena dia adalah kasih. Dia mengasihi kita. Sehingga untuk kita bisa damai dengan Allah ya guys, itu bukan dengan perbuatan baik dan doa kita, melainkan dengan karya Yesus di atas kayu salib. Dosa hanya bisa selesai karena Yesus sudah menanggung akibatnya. Dia menyucikan kita, sehingga sekarang Allah Bapa melihat kita bukan lagi seperti koki yang kena kusta, tapi koki yang telah sembuh. Barulah perbuatan kita di dalam Yesus itu menjadi berkenan buat Tuhan. Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, mati disalibkan, menebus dosa kita tanpa syarat. Tanpa syarat. Siapapun yang mau menerima Yesus, siapapun yang mau menerima Yesus, kamu yang mau menerima Yesus, kamu menerima pemulihan, berkat dari Tuhan. Itu loh berita Natal. Bukan persembahanmu ya, bukan kebaikanmu ya. Guys, kita berharga bukan karena apa yang bisa kita berikan bagi Tuhan, tapi kita berharga karena apa yang diberikan oleh Yesus. Karena Yesus sudah menerima kita, barulah kita berhubungan dengan Tuhan, dengan kasih. Bukan demi berkat. Nah, kita sudah terima berkat dulu. Maka guys, hubungan kita sama Tuhan ya, itu bukan hubungan yang hitung-hitungan. Kita diberkati Tuhan walaupun kita tidak layak menerimanya. Itulah Tuhan. Ini namanya tanpa syarat guys. Tapi kita berhubungan dengan Tuhan, karenanya akan berhubungannya itu karena kasih. Jadi ibarat nih ya, kamu hubungan sama papa mamamu nih ya, sama keluargamu di rumah nih ya. Memang sih kamu berharap ya papa mama ya kasih uang saku, kamu butuh apa, kamu cari itu dari papa mamamu. Tapi kalau kamu hanya ngomong, berbicara dengan keluarga hanya kalau ada maunya, itu namanya transaksi. Tapi kamu tahu kan, hubungan yang sehat, hubungan yang indah, itu bukan hanya ngomong waktu ada maunya. Kamu komunikasi sehari-hari, kamu bisa cerita. Karena sayang, kamu bisa ngomong, kamu bisa minta. Tapi kalau kamu ngomong hanya waktu butuh dan hanya mau minta-minta aja, itu bukan hubungan namanya. Itu nggak indah. Tuhan amat sayang sama kita. Yesaya 49 ayat 15 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia menyayangi anak kandungannya? Sekalipun dia melupakannya,
aku tidak akan melupakan engkau. Wow, ini kata Tuhan ya. Tuhan menggambarkan ya, kan katanya, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kasih di dunia ini katanya kasih orang tua, kasih mama. Tapi Tuhan berkata, bahkan kasih Tuhan itu lebih daripada kasih seorang mama. Seorang mama masih bisa melupakan anaknya. Ada orang tua yang seperti itu. Tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan engkau. Karena itu waktu Tuhan berhubungan sama kita ya, Tuhan tuh begini, aku sayang sama kamu, anakku, adik-adikku, bukan karena kamu ini rajin, bukan karena kamu pinter, bukan karena kamu tuh cantik, lebih ganteng daripada temanmu, kamu itu lebih sering berdoa, kamu nggak bolosan ibadahnya, kamu itu wah yang paling berprestasi di sekolah. Orang-orang, guru-gurumu, teman-temanmu mungkin menghormati kamu karena itu. Tapi Tuhan menghormati kamu karena Yesus Kristus. Yesus diberikan buat kamu. Karena itu Yesus sayang sama kamu. Tuhan sayang sama kamu. Bukan karena apa yang bisa kamu lakukan. Tapi karena apa yang sudah Yesus berikan. Sehingga hari ini kita bisa datang sama Tuhan. Bukan lagi karena kita baik. Tapi kita justru ingin berbuat baik. Karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Nah guys, ini bukan hubungan yang hitung-hitungan. Kalau kamu hari ini mau proclaim the love of Christ, kamu harus mulai dengan apa? Menerima kasih yang nggak hitung-hitungan ini. Karena kita hanya bisa memberi apa yang kita sendiri sudah terima. Kalau setiap hari yang kita terima adalah kasih yang hitung-hitungan, kita pasti tidak bisa proclaim love of Christ. Yang kita proclaim adalah my limited love, my conditional love. Tapi kasih Tuhan adalah kasih yang unconditional. Maka kalau hatimu berisi kasih Yesus, kamu juga akan bisa mengasihi yang Yesus kasihi. Siapa sih yang Yesus kasihi? Guys, ada cerita ya tentang seorang ibu yang sebelum pandemi ya, dia seorang perempuan dari Prancis namanya Karin. Dia sedang wisata ke New York, USA ya. Nah, suatu kali dia makan di restoran pizza di US ya, di New York. Kemudian selesai makan ya, wah dia nggak habis ya. Kemudian dia lebihnya itu dia minta di take away, dibungkus yang rapi. Nah keluar dari restoran, dia melihat ada homeless person ya, ada homeless people ya, gelandangan gitu ya, yang sedang mengais-ngais di tong sampah di pinggiran New York ya. Waktu Ibu Karin ini melihat, wah tuh orang ini kok sampai cari makan di tempat sampah, kasihan banget dia. Sementara aku punya pizza ini malah berlebih. Akhirnya ya, dia mendekati orang itu, dan pizza itu dia kasih ke bapak itu, yang dia pikir homeless itu. Dia bilang, dia nggak bisa berbahasa Inggris dengan lancar, dia cuma kasihkan. Kemudian bapak itu waktu terima, dia bilang, what is it? Perempuan itu dengan Inggris yang terbata-bata, sebenarnya mau ngomong, sorry aku cuma punya ini, pizzanya mungkin sudah nggak hangat, udah dingin, tapi makanlah. Ini lebih baik daripada makan di tong sampah, pikirnya begitu ya. Nah bapak itu cuma ngomong, oh thank you. God bless you. Nah, ibu itu pun pulang ya, kembali ke hotelnya, hatinya tenang, bisa berbagi ya. Ternyata kamu tahu nggak? 2 hari kemudian, seorang karyawan di hotel ya, yang di lobi itu waktu melihat Ibu Karin ini turun dari kamarnya, dia memanggil ibu itu, Mrs. Karin. Ditunjukkan koran, masuk di headline, masuk di koran. Ada foto Ibu Karin itu sedang memberi makan seorang pria homeless. Nah, dia kaget loh. Kenapa yang begini aja masuk koran? Dan ternyata kamu tahu nggak? Ternyata itu masuk koran karena pria yang ditolong oleh Ibu Karin, yang diberi makanan oleh Ibu Karin itu ternyata adalah seorang aktor Hollywood. Namanya adalah Richard Gere. Nah, Richard Gere itu waktu itu ternyata sedang syuting film. Dan memang dia berperan sebagai seorang pria homeless. Nah, tapi Ibu Karin ini nggak tahu. Dia cuma tahu, wah, pria ini butuh dan aku punya. Dan dia punya belas kasih, dia mau berbagi. Nah, ternyata Richard Gere pun meskipun ya dia tahu ibu ini nggak tahu ya, dia terima aja gitu ya. Dan Richard Gere berterima kasih. Karena tidak banyak orang di masa hari ini yang peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Wow, ini masuk koran ya. Guys, cerita ini unik ya. Ibu Karin ini ya, dia nggak peduli itu siapa. Yang dia pikirkan adalah dia sudah punya kebiasaan, kalau aku punya kelebihan, apa yang pun yang Tuhan berikan kepadaku, aku mau berbagi.
Sehingga ketika dia berbagi dan ternyata yang menerima kasihnya itu justru adalah aktor, dan ini akhirnya menjadi cerita yang tersebar kemana-mana. It's proclaimed tentang bagaimana tulusnya seorang ibu, ya, seorang perempuan dari Prancis di luar negeri yang nggak kenal sama sekali, ya, itu punya kasih yang tulus untuk berbagi. Guys, cerita-cerita kayak begini itu menarik ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang mengubah hati kita, yang membuat kita terkesan, itu adalah kebaikan, kemurahan hati, kasih yang seperti ini. Kalau kamu menerima kasih Yesus, yang menerima kita, yang mengasihi kita tanpa syarat, maka kita bisa proklaim juga kasih yang seperti ini. Firman Tuhan yang kita baca tadi berkata, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, bagaimana mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya? Guys, mari kita proklaim the love of Christ. Pertama-tama mulai dengan apa? Menyadari ya, bahwa Yesus mengasihi kamu bukan karena kamu punya apa. Yesus mengasihimu karena Dia adalah kasih itu sendiri. Dia mengorbankan dirinya buat kita. Barulah kita mendekati Tuhan itu dengan kasih pula, menyambut pemberiannya. Hanya itu guys, berita Natal itu bukan untuk dibeli. Berita Natal itu untuk kita terima, karena yang membelinya, yang membayar dengan harga yang mahal itu adalah Yesus Kristus. Dan kalau kamu sudah menerima dengan free dari Tuhan, proclaim that love, share that love freely. Siapa yang Yesus kasihi? Kita tidak diminta mungkin untuk mengasihi seluruh dunia, kita nggak mungkin mampu. Tapi kita mulai dengan orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. We can only give what we have. Dan Tuhan tidak menuntut kita memberi apa yang kita tidak punya. Mari kita mulai dengan beberapa hal ini. Yang pertama, mulai dengan orang yang paling dekat dulu. Guys, coba kamu lihat ya di sekelilingmu. Ada tidak orang yang kamu masih nyimpan benci, nyimpan dendam? Ada tidak orang yang perlu kamu ampuni? Yang perlu kamu doakan? Hatimu mungkin masih marah, masih benci, masih dendam. Tapi mau tidak kamu hari ini, setelah kamu juga menerima kasih Yesus, mau tidak kamu juga melepaskan pengampunan? Proclaim the love of Christ. Yang kedua ya, coba lihat sih, apa sih yang Tuhan sudah beri buat kamu terlebih dahulu? Itulah yang Tuhan minta kamu untuk berikan, bagikan, sharingkan. Mungkin ada kamu adalah orang-orang diberkati dengan kehidupan keluarga yang mapan. Kamu punya uang jajanmu cukup, kamu punya cukup tabungan. Pakailah uangmu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Sisihkan. Mungkin kamu adalah orang-orang yang Tuhan kasih kemampuan, mungkin secara intelektual, akademis itu pintar ya. Gunakan kemampuanmu bukan untuk pamer, bukan sekedar untuk unjuk gigi. Bantulah teman-temanmu yang membutuhkan pertolonganmu, bantuanmu, ajaranmu. Mungkin kamu adalah orang yang mudah sekali berelasi. Nggak ada lu, nggak rame gitu ya. Tapi kalau ada kamu, hidup gitu ya. Nah, gunakanlah relasimu bukan cuma untuk cari popularitas. Lihat nih, aku paling populer, temanku banyak. Tapi jadilah teman. Terutama untuk teman-temanmu yang sulit bergaul, yang tidak terlalu banyak teman. Kenalkanlah Yesus melalui apapun yang kamu punya. Tuhan nggak minta kamu untuk keliling dunia. Tidak semua orang dikasih panggilan yang khusus, tapi panggilan sehari-hari itu milik kita. Koko mau tutup dengan sebuah cerita begini guys. Ada dua orang bersaudara, kakak adik. Dua-duanya mendapat warisan dari papanya. Nah, papanya memberi warisan itu 50-50. Nah, adil kan ya? Supaya nggak ada yang berebut. Tapi ternyata si kakak dan si adik ini sama-sama nggak puas. Kenapa mereka nggak puas? Wah, nggak puasnya karena begini nih. Si kakak ya, itu berpikir, wah, aku ini kan menikah. Aku ini punya istri. Aku punya anak. Nah, kalau dikasih 50-50 nggak adil dong. Nggak adilnya apa? Ayo. Mungkin nggak seperti yang kamu pikirkan. Si kakak ini bilang nggak adil. Kenapa? Karena kalau aku sudah tua nanti, aku ada yang pelihara, ada yang merhatiin, ada istri, ada anak-anakku. Aku nggak sendirian. Aku aman. Tapi adikku kan, dia nggak menikah dan usianya sudah sebegitu. Dan dia memutuskan untuk tidak menikah. Kasihan dong nanti kalau dia udah tua, siapa yang ngerawat? Papa mestinya kasih dia lebih banyak supaya dia punya pegangan hari tua yang lebih banyak juga. Wah, itu pikir si kakak. Maka suatu malam ya, si kakak itu pergi ke ladangnya ya. Kemudian dia bawa dengan gerobak itu hasil-hasil dari ladangnya dan dia dorong, dia mau bawa ke tempat adiknya.
Nah, kamu tahu nggak, ternyata si adik itu juga nggak puas loh. Adiknya itu juga protes dalam hati. Aduh, papa ini kurang bijaksana deh. Masa bagi warisan tuh 50-50? Gini, aku kan single. Kebutuhanku kan cuma untuk satu orang. Sementara kakakku ini, dia punya istri, dia punya anak-anak. Kebutuhan bulannya itu lebih besar. Mestinya papa itu ngasih buat dia lebih besar. Aku nggak butuh sebanyak begini. Akhirnya apa yang dilakukan? Maka dia pergi ke ladang gandumnya juga, ke gudangnya. Kemudian dia kumpulkan hasil panennya, dia masukkan dalam gerobak, dan tengah malam dia mau diam-diam selama seminggu full, dia bawa seberapa untuk dipindahkan ke tempat kakaknya. Tapi suatu malam, si kakak dan si adik sama-sama membawa hasilnya, dan mereka tabrakan di jalan. Boom! Karena gelap, mereka nggak lihat itu siapa. Tapi begitu mengenali, wah kakak, wah adik. Lalu mereka melihat gerobak masing-masing, ada hasil panennya. Nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Mereka tahu isi hati masing-masing. Wah, si kakak dan si adik lalu berpelukan. Kenapa? Karena mereka sama-sama punya hati untuk memberi, untuk mengutamakan. Bukan justru saling iri-irian. Wow, guys. What a wonderful relationship. This is what we call love of Christ. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang mengasihi, kasih yang memberi, bukan supaya mendapat. Kalau kamu sudah mendapatkan kasih Yesus di hari Natal ini, ayo, dekati Tuhan, dekat sama Tuhan dengan sayang, bukan supaya dapat berkat. Berkat Tuhan pasti berikan menurut keperluanmu. Dan yang kedua, waktu kamu berelasi dengan sesamamu, ayo bawa kasih yang tanpa syarat itu buat teman-temanmu, buat keluargamu. Ampuni orang yang perlu kamu ampuni. Dan jadilah berkat lewat apa yang Tuhan beri buat kamu. Maukah kamu? Mari kita berdoa ya guys. Koko juga hari ini mau berdoa untuk kamu, keluargamu, dan untuk sekolah di tempatmu masing-masing. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk Natal, untuk Yesus Kristus yang kau beri buat kami. Kami tahu kami ini disayang karena Yesus sudah berkorban buat kami. Sehingga biar hati kami waktu berhubungan dengan Tuhan, kami menyembah, kami berdoa, bukan lagi demi berkat, bukan lagi karena takut neraka, bukan lagi karena ingin mencapai surga. Kami sudah mendapat yang terbaik dari Tuhan. Biar kami mendekati Tuhan dengan ucapan syukur, dengan penuh kasih, kami menyembah-Mu, kami berdoa. Dan hal yang sama juga kami tunjukkan kepada teman-teman kami. Bapa di surga, hamba mau berdoa, kami mau berdoa. Kami mau menyerahkan untuk teman-teman, adik-adik di sekolah Dian Harapan ini. Berkati kesehatan mereka, keluarga mereka di masa pandemi ini. Semua jaga diri dengan prokes. Semua dengan hati-hati, tetap bisa berelasi dengan sehat. Tapi semua Tuhan berikan kesehatan yang baik. Untuk kondisi ekonomi Tuhan, untuk pekerjaan papa mama dari adik-adik. Tuhan juga memberkati, Tuhan menyertai terutama mereka yang usahanya terdampak karena COVID. Oh Tuhan, berikan hasil, berikan pertolongan-Mu, bukakan jalan untuk menolong mereka. Kami juga mau berdoa untuk penerimaan rapot tidak lama lagi. Tuhan memberkati supaya hasilnya baik. Dan adik-adik semakin semangat belajar, mengucap syukur untuk kesempatan belajar di sekolah. Demikian juga sekolah boleh menjadi sekolah yang semakin maju, semakin menghasilkan anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang proclaim the wonder, the love of Christ. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami mau mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu dan berikanlah berkat-Mu atas kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, pengorbanan tanpa syarat dari Tuhan Yesus, kasih tuntunan dari arah Roh Kudus menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang proclaim the love of Christ, yang mengasihi dengan sebebas-bebasnya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekali lagi Merry Christmas to you all. God bless you. Halo, Shalom. Selamat pagi semua siswa Dian Harapan Makassar, Bapak Ibu Guru dan para staf. Senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu dan anak-anak pagi hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini kita akan merayakan perayaan Natal siswa secara bersama-sama. Ya, pada tahun ini tema yang diangkat untuk acara Natal siswa adalah Proclaim the Love of Christ. Kemudian ayat yang diambil adalah dari 1 Yohanes 4 ayat 21 dengan bunyi sebagai berikut. Dan perintah ini kita
terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Anak-anak dan Bapak Ibu, lewat acara peringatan kelahiran Kristus, acara Natal Siswa, kita berharap bahwa anak-anak dapat belajar dan memahami bahwa waktu Kristus lahir di dunia ini, itu sebuah pernyataan Allah yang begitu besar kepada kita semua umat atau manusia yang berdosa. Kemudian yang kedua adalah lewat kasih-Nya yang sudah dinyatakan itu, kita pun perlu dan harus memproklamirkan kasih-Nya bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Ya, dan kiranya lewat acara ini hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan anak-anak, lewat kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman, yaitu Evangelis Hansun dari Gereja Kristus Abdial, Elion, Surabaya. Kemudian kepada Pak Doni dan tim, Bapak Ibu Guru, Panitia, dan juga anak-anak SC, yaitu Bennett dan Kirsten dan teman-teman sekalian. Terima kasih buat semua kerja keras persiapan untuk acara Natal ini yang Bapak Ibu dan anak-anak telah lakukan. Kiranya Bapak Ibu lewat acara ini sekali lagi kita semua dapat menikmati ya dari pujian, firman Tuhan yang kita dengar maupun kegiatan kebersamaan yang nanti dilakukan di tiap kelas yang dipersiapkan oleh SC ya. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak selamat melayani dan selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami Civitas Akademika Sekolah Dian Harapan Makassar mengucapkan Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati.